Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dan di semesta alam. Saudara-saudaraku, baik itu manusia maupun wong samar atau lelembut atau wong halus, dan di antara keduanya, semoga kita selalu di dalam ampunan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta Jagat Raya, Sang Pemelihara Jagat Raya, dan Sang Pengembali Jagat Raya suatu saat nanti. Semoga kita semua mendapat limpahan anugerah, rahmat, serta hidayah di dalam segala situasi dan kondisi. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Saya ingin memberi pencerahan sedikit atau berbagi pengalaman ya di dunia supranaturalis maupun magic atau alam goib atau dunia lain ya. Istilahnya saya sebagai kakak atau senior kalian semua di dunia lain ingin berbagi nasihat agar kalian jangan main-main soal dunia lain dan jangan bermain-main di dunia lain ya. Apabila kalian bermain-main di dunia lain, apalagi mempermainkan dunia lain ya, maksud saya alam niskala atau alam goibiyah atau alam makhluk halus atau samar, maka saya berdasarkan pengalaman saya, umur kalian tidak akan panjang. Yang kedua, tidak akan kalian merasakan kebahagiaan, terutama kesehatan ya. Penyakit daleman kalian akan banyak ya, karena penyakit-penyakit itu adalah hakikatnya adalah setan, jin kafir, iblis ya. Dan hakikatnya setan, jin kafir, iblis adalah dosa-dosamu. Terus yang terpenting lagi, jangan ngarang-ngarang berhubungan dengan dunia lain. Belajarlah dulu pada ahlinya ya, soal dunia lain. Karena dunia lain juga sama dengan alam dunia ya. Setiap tempat daerah ada penguasanya, ada keamanannya, ada tokoh adatnya, ada tokoh agamanya, ada tokoh saktinya, ada security-nya. Kalian harus paham itu, sehingga kalian tidak bisa selanang-selonong memasuki dunia lain atau alam gaib atau alam niskala atau alam wong samar atau alam wong halus ya. Karena berdasarkan pengamatan saya dan berdasarkan pengalaman saya, kalian tidak akan berumur panjang dan tidak akan mengalami kesehatan ya. Banyak yang stroke, banyak yang kena tekanan darah tinggi, kata medis, berdasarkan medis. Banyak yang kena serangan jantung, banyak yang kena migran parah ya. Terus
Itu menurut medis. Padahal itu banyak yang kena asam lambung ya. Terus yang model yang paling sederhana, sebutan yang paling sederhana tapi paling mematikan adalah gagal ginjal ya dulur ya. Padahal itu versi medis, itu nama-nama versi medis ya, dunia kedokteran. Padahal kalau di dunia supranatural ya, khususnya saya berpendapat bahwa itu adalah penyakit-penyakit kronis, itu adalah sejenis raja iblis, raja jin, raja setan, kemudian banaspati, ya genderuwo, itu sejenis itu kalau penyakit kronis sejatinya ya. Jadi sejati dari semua penyakit itu kalau di dalam dunia supranaturalis ya, khususnya saya sekarang ini sudah seniornya di dunia lain. Jadi saya sudah sangat berhak berpendapat ya. Kita tidak anti dunia medis ya, karena suatu saat pun mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan membutuhkan medis ya. Entah itu diri kita, entah itu istri kita, entah itu anak kita, entah itu cucu kita ya, entah itu saudara-saudara kita, entah itu sahabat-sahabat kita ya. Tetap saja itu namanya kita masih membutuhkan sistem medis ya. Cuma yang namanya ahli supranatural ya punya dunia lain ya, termasuk jenis penyakit ini, namanya ini ya. Kalau bagi saya segala penyakit itu datang dari dosa-dosa atau karma buruk yang kita lakukan, ataupun peninggalan karma buruk dari leluhur kita ya, atau orang tua kita ya. Sehingga tidak ada seorang ahli supranatural sejati tidak ada mengikuti nama-nama penyakit itu berdasarkan nama-nama yang medis berikan. Lucu ya, lucu ngaku-ngaku mengenal atau ahli atau bisa dunia lain, dunia gaib, niskala, tapi menyebut penyakit, menyebut dengan istilah-istilah medis lucu ya, lucu. Ya. Seseorang yang mengaku-ngaku ahli dunia lain atau mengerti dunia lain atau dunia goib, apalagi dunia malakut, alam malakut, apalagi dunia robaniyah atau kaum robaniyin atau alam rububiyah, lucu, sangat lucu, sangat badut kalau masih menggunakan istilah penyakit-penyakit meniru istilah-istilah yang medis berikan, dunia medis atau kedokteran berikan. Itu namanya kalian orang biasa bro. Dan kemunafikan kalian yang mengaku-ngaku dukun atau mengaku-ngaku mengerti dunia lain atau alam lain ya, tapi ketika sakit keras atau ketika keluarganya atau istrinya atau anaknya kena sakit keras, lalu kalian menyebut, istri saya kena penyakit titik-titik, pakai nama istilah medis. Anak saya kena penyakit titik-titik, tapi dia pakai istilah medis yang dia pakai. Itu adalah paranormal atau tokoh spirit supranatural atau ahli dunia lain, gadungan, munafik, pembual, pembohong ya. Dunia lain atau supranaturalis ya, itu punya nama lain, mengistilahkan penyakit ya, karena penyakit itu datang dari dosa. Dosa itu adalah sejatinya adalah sosok-sosok jin kafir, setan, iblis, atau jenis-jenis makhluk samar, makhluk halus yang jahat. Tuh,
kalau kamu mengaku ahli supranatural, ya. Dan kalau kamu sebagai ahli supranatural sejati, atau dukun sejati, atau ahli dunia gaib, atau ahli dunia lain sejati, kamu harus bisa mengobati dirimu sendiri bila sakit, ya. Tapi kalau kamu masih mengandalkan dokter atau medis, kamu masih orang biasa, tapi yang cuma mengaku-ngaku, ya, ahli dunia lain. Padahal kamu dobol, kata TIJ, kamu dobol, ya. Kamu pembohong, kamu penipu, ya. Kamu dukun abal-abal, kamu supranaturalis abang-abal, kamu paranormal abal-abal, ya. Kamu ahli dunia lain abal-abal, ya. Tuh, paham ya? Ini yang ngomong nih udah senior di alam gaib nih, ya. Pengalaman sudah bukan hanya makan asam garam, ya, tapi makan kecap, ya, makan saus, makan mecin, ya, makan cuka, makan sambal, dan lain-lain. Bukan hanya makan asam garam saya, ya. Orang kalau mengingatkan atau menasihati atau menegur, itu tandanya sayang, ya. Begitupun saya, ya, menghimbau kepada adik-adikku, ya, istilahnya adik-adikku, para ahli supranaturalis, ahli spiritualis, ya, ahli-ahli magician, ya. Magician bukan yang kayak di TV-TV itu sulap, ya. Magician ya magician ya magic, ya, harusnya magic ya magic, bukan sulap, ya. David Copperfield pun ketemunya tukang sulap, ya. David Copperfield. Pokoknya kalian semua yang berkecimpung, berprofesional, ya, di alam dunia lain, atau alam gaib, atau alamnya wong samar, atau alam wong halus, ya. Aku sebagai senior kalian, aku sebagai kakak kalian, ya, karena menyayangi kalian, karena kita satu profesi, maka aku menasehati kalian pagi ini contohnya. Dan aku akan terus menasehati kalian, mengingatkan kalian, dan siap membantu untuk yang ahli-ahli dunia lain, ya, kemudian berprofesi sebagai pengobatan alternatif, ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh magic, ya, oleh magic, atau kutukan, ya, atau apalah, ya, pokoknya yang bukan takdir, ya. Kalau takdir itu dalilnya ketemunya begini dulu, ya. Kalau kalian profesional pengobatan, ya, alternatif, khususnya alam lain, ya, dunia lain, kuncinya kalau takdir itu adalah akan berbunyi dalilnya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubin. Kalian akan mendapatkan jawaban itu dari langit, ya. Kalau kalian sudah betul-betul ahli mukasyafah, ya, tapi bukan mukasyafah biasa. Mukasyafah ada goibiyah, ada mukasyafah rububiyah atau robaniyah, ya. Jadi yang saya maksud adalah mukasyafah rububiyah atau robaniyah, atau alam ketuhanan, ya, di atasnya alam malakut, di atasnya alam kedewaan, ya. Maka kalian akan pasti, kalau itu penyakit yang kalian sedang tangani adalah jenis penyakit takdir, maka kalian pasti dan harus mendengar kalam atau wisik, ya, wisik yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubin, ya. Harus, atau yang agama lain arti dari yang aku bacakan tadi,
arti atau bahasa Indonesianya dari yang kubacakan tadi. Itu namanya takdir. Kalau kalian sudah mendengar wangsit atau wisik ketika kalian menangani penyakit yang ini, yang jelas penyakit model kronis ya, penyakit kronis atau penyakit yang super berat ya. Kalau kalian menemukan pasien, mengobati pasien yang seperti itu, lalu kalian khusyuk atau versi kejawennya itu ngerogo sukmo, kemudian kalian mendengar wisik kalam ya, atau ayat Allah ya yang berbunyi inna fatahna laka fatham mubin, segera kalian minta maaf kepada keluarga besar yang kalian tangani, atau kepada si pasien kalau pasiennya masih mengerti, belum sekarat, katakan bahwa saya mohon maaf, saya tidak sanggup untuk menolong atau mengobati penyakit kisanak ini atau sipulan. Jangan bilang ini sudah takdir, jangan, cukup di hatimu saja ya. Begitu ya rahasianya. Kemudian saya ingin mengajarkan pada kalian untuk ilmu pengobatan ya, versi Islam maupun versi non-Islam ya. Yang versi Islam adalah kuncinya adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu yang artinya di dalam diri setiap manusia itu ada segumpal daging ya. Bila segumpal daging itu sehat, maka dijamin seluruh tubuh orang itu pasti sehat ya. Yang dimaksud segumpal daging itu adalah hatimu ya, hatimu. Kenapa hatimu? Ya karena hati adalah tempat dari bersatunya atau membaurnya pahala dan dosa ya. Dan kalian harus mengetahui kuncinya bahwa ada 3 induk penyakit hati. Ada 3 induk penyakit hatimu, atau saya istilahkan ada 3 induk ratu iblis di hatimu, atau ada 3 induk raja iblis di hatimu. Apa itu? Yaitu 1 adalah sifat sombong. Itu ratu iblis yang pertama, yang bernama sombong. Sifat buruk, intinya jantungnya lagi, induk dari penyakit hati. Yang kedua adalah buruk sangka ya, karena buruk sangka ketemunya bisa fitnah ya. Kemudian yang ketiga adalah sombong, buruk sangka. Kemudian yang ketiga adalah iri dengki, melihat kesuksesan orang, melihat kekayaan orang ya, kita iri dengki. Itulah 3 induk ratu iblis atau raja iblis yang bersarang di hati manusia, yang akan menjadi sumber dari segala penyakit kronis ya, akan menjadi sumber dari segala penyakit kronis ya. Nah, ini aku lagi kasih rahasia dari pengobatan ya, rahasia dari pengobatan. Nah, tadi karena segumpal daging itu adalah penyebab dari segala penyakit, dan isinya hati yang dipenuhi oleh dosa akan menimbulkan penyakit fisik atau lahiriah atau jasmani. Maka hatimu harus dibersihkan dari 3 induk tadi, ratu iblis atau raja iblis tadi, yaitu sifat sombong, iri dengki, buruk sangka ya. Harus dibersihkan dari sifat-sifat itu, lalu dibungkus dengan puja mantram secara rutin ya,
atau mengirim puja-puji untuk para utusan Tuhan, ya. Kemudian rajin menolong atau membantu atau sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, ya. Jangan sedekah pada orang yang tidak berhak menerimanya, ya. Jangan ya. Sedekahlah kamu, tolonglah kamu orang-orang yang berhak menerimanya, ya. Begitu. Ini lagi aku kasih tip atau resep soal penyakit atau pengobatannya, ya. Ini jenis-jenis penyakit. Jadi intinya kata Tuhan, kata Allah, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, ya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Hanya saja kamu belum mengerti. Hanya saja kamu belum menemukannya, ya. Tapi ada 4 penyakit, ya, untuk yang berprofesional di dunia alternatif pengobatan, ya, yang saya himbau, bukan medis kedokteran. Kamu jangan tangani jenis 4 penyakit ini, ya. Yaitu 1, penyakit yang disebabkan oleh nazar. Nazar itu adalah kamu pernah berjanji entah kepada tokoh agama, entah kepada seseorang spesial yang kamu mintai tolong, nanti kalau sudah berhasil saya akan potong sapi misalnya. Kalau sudah berhasil saya akan bangun musola misalnya. Kalau sudah berhasil saya akan sedekah pada 1000 kaum duafa atau yatim piatu misalnya. Tapi itu tidak kamu laksanakan. Kamu lupa atau ingkar janji dengan janjimu itu namanya nazar, ya. Di dunia magic, dunia alam lain, itu akan menjadi jenis penyakit kronis yang super dahsyat, ya, yang mematikan. Kemudian yang jangan kalian tangani lagi, penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit orang yang hendak kamu obati ini ditimbulkan oleh karma buruknya. Jangan kamu tangani, nanti kamu kena sendiri, atau istrimu kena sendiri, atau anakmu kena sendiri. Ya, kalau yang dilarang ngobati ini, ya. 1, karena janji tidak ditepati, tapi bukan janji biasa, ya. Janji nazar. Kemudian penyakit yang diakibatkan oleh karma buruk si orang yang sedang kita mau obati ini. Kemudian disebabkan oleh pernah keguguran bayi tapi tidak diruat, tidak diberi nama, tidak diadakan selamatan dan lain-lain. Maka bayi itu akan diasuh, dipelihara oleh Ratu Bajang, dan si bayi itu bernama Bajang, ya, menjadi Bajang, yaitu bayi yang bertaring dan sangat ganas dan berlumuran darah, ya. Itu namanya Bajang. Kemudian yang keempat, penyakit si pasien yang diakibatkan oleh memiliki jimat, pusaka, asmaan, wifikan, ya. Kemudian hijib-hijib, amalan-amalan dari siapapun, ya. Lalu dia tidak mau merawat pusaka itu atau jimat itu, minimal yaitu setiap malam Jumat, ya, diruat, dikasih minyak, ya. Untuk casingnya dikasih minyak misik, ya. Untuk dalemannya dikasih minyak jafaron, kemudian dikirimi Fatihah, kemudian ditaburi oleh bunga setaman atau bunga 7 rupa, kemudian dihidangkan air kelapa yang berisi 3 macam kembang, yaitu kembang telon namanya kalau istilah Jawa, untuk persembahannya, dan rokok kretek, kalau bisa rokok kelobot zaman dulu. Itu caranya ngeruat, ya.
pusaka dan lain-lain. Nah, apabila kalian mengobati penyakit tapi si pasien tidak sembuh-sembuh, cek keempat itu. 4 penyakit terlarang yang terlarang kita tangani itu dicek. 1, apakah dia punya najar yang tidak ditepati? Kedua, apakah dia punya dosa kesalahan kepada orang lain yang belum dimaafkan atau belum dimaafkan diampuni oleh orang yang dia sakiti atau dia sehingga dia bersalah pada orang itu dan belum memaafkan dia. Yang ketiga, apakah dia pernah keguguran bayi? Apakah pernah dia keguguran bayi? Yang keempat, apakah dia punya pusaka, punya jimat, punya wifik, punya simpenan dari kiai dan dari dukun dan lain-lain? Kalau dia punya, tanyakan, kamu biasa ruat atau tidak? Kalau tidak diruat, maka darahmu yang akan dihisap, dan segala urusanmu dia akan hambat. Jenis 4 penyakit ini, cara mengobatinya, suruh orang itu sendiri atau keluarganya yang meruat. Tepati janjinya, yang najar tadi, tepati, laksanakan janjinya atau najarnya. Kedua, yang disebabkan oleh karma buruk akibat dosa kesalahan yang orang itu belum memaafkan si orang sakit ini, segera cari, lacak, dan minta maaf. Apapun caranya. Apapun syarat yang diberikan oleh orang yang kita bikin salah itu, kita harus penuhi sampai kita dapat maaf secara tulus ikhlas. Yang ketiga, kalau pernah keguguran bayi, maka cari di mana tempat buangnya dulu atau nguburnya dulu, cari tanahnya, ambil, kontak dengan sosok si Bajang, lalu diruat kembali, tanahnya dibungkus. Ya, kemudian diruat dan dibikinkan kuburan dan diberi nama, ya. Kemudian yang disebabkan oleh pusaka keris dan sebagainya, suruh keluarganya itu merawat pusaka kerisnya, ya. Minimal setiap malam Jumat diminyaki minyak misi, japaron, kembang telon, kembang setaman, rokok kelobot, ya. Kalau si pasien sudah kritis, keluarganya yang harus berkewajiban memenuhi 4 penyakit yang tidak ada obatnya tadi, ya. Bila kalian menangani pengobatan tapi tidak tidak kunjung sembuh si pasien, cari 4 itu, ya. Diakibatkan pasti disebabkan oleh 4 itu. Lacak, dia pernah punya janji atau najar atau tidak yang belum dipenuhi. Lacak, dia pernah bersalah pada orang dan orang yang dia bikin salah itu belum memberi maaf. Lacak. Yang ketiga, dia pernah keguguran bayi atau tidak. Yang keempat, dia punya pusaka, jimat, wifik, hijib dan sebagainya. Entah itu jaket Antakusumo atau sabu, ya, atau berbentuk keris, pedang, atau bebatuan, lacak. Ya, begitu dulur-dulurku. Saya sebagai senior kalian, saya menghimbau dan memberi nasihat karena saya sayang pada kalian semua. Saya akan terus berbagi pengalaman saya atau ilmu-ilmu yang saya miliki, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah, dan yang terpenting selalu mendapat ridho dari Tuhan, pemilik jagat semesta ini. Amin, 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.